Salam semuanya, kembali lagi bersama gue Rido. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan kiranya teman-teman semua dalam perlindungan Tuhan dan tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga mental kita, tetap menjaga iman kita, dan penting banget untuk kita menjaga imun dan iman kita. Ya, saya rindu berbagi dengan teman-teman semua bagaimana kita meresponi hal ini, pandemi coronavirus ini. Nah, saya punya renungan yang berseri, ada 5 bagian. Bagaimana kita meresponi ini agar kita tidak menjadi orang yang gegabah juga, atau juga kita menjadi orang yang takut. Nah, atau menjadi orang yang panik, takut, dan segala macam pokoknya. Nah, saya ingin membaca Mazmur 34 terlebih dahulu bagi teman-teman, ayat yang keempat. Firman Tuhan bilang begini, "Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya." Pasti banyak orang yang beranggapan bagaimana kita memasyurkan nama Tuhan dan kita lagi dalam kesulitan seperti ini. Justru dalam kesulitan seperti ini, bagaimana kita tetap bersukacita dan memasyurkan nama Tuhan. Bukan kita malah takut dan kita panik. Nah, yang pertama adalah part yang pertama yang perlu kita responi adalah jangan takut. Ketika Anda mendengar sesuatu yang buruk tentang apa yang terjadi seperti virus corona ini yang melanda seluruh dunia, mustahil kita nggak ada rasa cemas. Saya rasa secara manusiawi, saya juga secara manusiawi mengalami rasa cemas ketika melihat, mendengar informasi-informasi yang berkembang yang saya terima. Tapi saya mau mengajak teman-teman semua untuk memiliki langkah iman, yaitu jangan takut. Nah, meskipun banyak hal yang menyebabkan kita cemas dan segala macam, Alkitab mengatakan bahwa Allah lah yang memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan mari kita beriman kepada Dia, artinya kita mari meyakini bahwa Dia yang mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan saya rindu agar teman-teman semua mulai merenungkan saat ini untuk terdorong untuk hidup meyakini sepenuhnya pertolongan Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Karena kita akan tenang, akan lebih santai ketika kita ada dalam masa-masa yang adem, yang enak. Tetapi ketika kita ada dalam masa sulit ini, inilah menjadi taruhan bagi kita bagaimana kita mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita, bahwa ya kita tahu bersama bahwa penyakit ini random banget, terjadinya itu bisa menulari siapa aja. Dan saya rindu teman-teman mulai beriman kepada Tuhan, karena saya percaya ketika kita mulai beriman kepada Tuhan atau menetapkan kepercayaan kita kepada Tuhan, meyakini Tuhan bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, maka saya percaya ketakutan itu akan mulai bergeser dan bahkan akan hilang dari kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita mulai memiliki iman yang teguh, yang kuat dalam Tuhan, maka ketakutan itu akan melenyapkan. Bahkan firman Tuhan bilang begini, roh yang ada di dalam kamu, artinya Roh Kudus yang ada dalam kamu, ketika kamu percayai, ketika kamu membiarkan Dia bekerja dalam hidup kamu, itu yang akan memerdekakan kamu dari hal-hal yang membuat kamu takut dalam kehidupan ini. Nah,
sadar atau tidak, iman itulah yang membuat saudara mampu berjalan di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, dan yang membuat saudara melihat Tuhan meskipun badai itu begitu hebat menimpa kehidupan kita, tapi kita mampu melihat Tuhan bahwa di dalam badai sekalipun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, inilah yang membuat kita survive, membuat kita kuat menghadapi segala tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana Anda atau saudara atau bro dan sis dapat melihat apakah ketakutan atau iman yang menguasai hati dan pikiran kita saat ini? Nah, berkaitan dengan itu, saya memiliki pertanyaan refleksi kehidupan. Bagaimana kita mengetahui apa yang sedang menguasai kita saat ini? Nah, yang pertama adalah luangkan waktu kita sejenak untuk mundur dan pikirkan bagaimana kita mengatasi pandemi coronavirus ini. Dalam renungan sebelumnya, saya sudah mengajak kita semua bagaimana kita harus bersikap untuk kita tidak dikuasai ketakutan, dan bagaimana kita harus bijak dalam menjaga kualitas iman kita. Nah, luangkan waktu saudara untuk memikirkan bagaimana kita menghadapi pandemi coronavirus ini. Misalnya dalam keuangan kita perlu berpikir bagaimana kita mengelola keuangan kita, bagaimana kita mengelola emosi kita, agar kita bisa menjalani hari-hari yang penuh gelap ini, dan kita tetap bersukacita. Dan saya percaya ketika Tuhan itu bertakhta dalam kehidupan kita, maka Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita kita. Nah, yang kedua adalah buatlah skala pada 0 hingga 10 seberapa baik Anda mengatasi hal ini atau mengatasi kepanikan yang terjadi. Dan Anda bisa memberikan skala ini 0 itu sebagai kepanikan atau ketakutan, dan 10 adalah kedamaian atau keyakinan atau iman kepada Tuhan. Jadi saudara hitung ini dari kepanikan kepada kedamaian atau keyakinan penuh kepada Tuhan. Nah, kira-kira saudara ada di angka yang keberapa? Nah, misalnya dari 0 itu kita berangkat dari ketakutan kepada iman, itu kita di angka berapa? Nah, kita dengan begitu kita akan mengetahui posisi diri kita sebenarnya ada dalam ketakutan atau tidak, atau kita ada dalam iman yang penuh atau tidak. Nah, mari kita membuat skala ini supaya kita mengetahui diri kita bahwa kita sebenarnya ada di posisi yang mana. Nah, mari kita jujur dalam membuat skala ini. Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Sebenarnya kita tuh ada di angka keberapa? Dari 0 ke 10 di angka keberapa? Berikutnya, tulislah apa saja hal-hal yang khususnya yang membuat kita khawatir. Nah, kalau misalnya kita sudah membuat skala ini, kita mulai tulis apa saja hal-hal yang membuat kita tuh khawatir, membuat kita takut. Lalu apa saja hal-hal yang membuat kita tuh yakin atau memiliki iman penuh akan pertolongan Tuhan. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah bacalah seluruh Mazmur 34, buatlah 3 janji terpenting Anda dengan Tuhan, dan ucapkanlah dalam hati sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau misalnya saudara membaca di situ, marilah kita memasyurkan Tuhan gitu. Artinya saudara harus membuat janji Anda bersama dengan Tuhan. Mungkin orang lain gak perlu tahu, tapi Anda ucapkan dalam diri Anda, dalam diri bro dan sis, bahwa saya mau melakukan ini antara saya dengan Tuhan, dan biarlah ini kita yang tahu dengan Tuhan. Nah, mari kita membuat janji ini, dan kita mau
melakukan janji ini. Nah, yang berikutnya adalah luangkan waktu untuk berdoa tentang masalah spesifik dalam kehidupan Anda. Misalnya problem saudara yaitu tentang ketakutan saat ini. Ketakutan tentang apa? Tentang pekerjaan kah? Tentang apa segala macam? Mari luangkan waktu saudara untuk berdoa untuk itu. Dan nyatakan itu dalam doa saudara, dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang paling tahu apa yang saat ini kita butuhkan, dan kita berserah hanya kepada Tuhan. Dan saya mengajak kita semua untuk memperkuat iman kita, maka ketakutan itu akan lari daripada kita. Ketika kita membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, maka saya percaya semua ketakutan itu akan lenyap, akan hilang dari kehidupan kita. Bagaimana caranya? Perkuat iman saudara, perkuat imun saudara, maka ketakutan akan lari dalam hidupmu. Dan tunggu renungan berikutnya, dan saya ajak saudara, kenapa saya tidak membaca Mazmur 34 di sini? Saya mengajak saudara untuk saudara membaca sendiri dan merenungkan sendiri, membuat janji sama Tuhan, dan benar-benar saudara melakukan apa yang saudara janjikan kepada Tuhan. Misalnya saudara mau meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan atau apa yang ada di situ, mari saudara baca semua, lihat janji di situ, atau membuat lebih dari 3 janji nggak masalah, terserah saudara. Yang paling penting adalah saudara melakukan janji-janji itu dalam takut akan Tuhan. Kiranya renungan yang berseri ini dapat menolong saudara agar saudara keluar dari ketakutan saudara. Dan kita akan berbicara tentang hal yang lain lagi, dan selalu ada pertanyaan aplikasi kehidupan. Bagaimana kita merefleksi, pertanyaan refleksi tentang kehidupan kita, apa yang harus kita buat dan bagaimana kita mengatasinya dalam kehidupan kita. Tentunya yang bisa mengatasi ketakutan Bapak Ibu adalah, ketakutan saudara adalah hanya Tuhan dan saudara yang bisa mengatasinya. Saya hanya rindu untuk kita merenungkan bagaimana kita harus keluar dari masalah ini. Tapi yang akan menyelesaikan itu semua adalah teman-teman semua. Kiranya ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa juga untuk share video ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen, dan berikan masukan buat saya. Dan biarlah video ini berguna bagi teman-teman semua, bagi bro dan sis, dan kiranya ini bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.